Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Reben, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP Negeri 2 Reben. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pendampingan individu 2 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7, diskusi prakarsa perubahan sekolah dengan visi sekolah termantap di SMP Negeri 2 Reben. Saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang ketiga sambutan pengajar praktik oleh Bapak Sarjito, yang keempat kegiatan inti forum diskusi oleh Bapak Primanda, kemudian yang kelima penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama bermunajat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP 2 Reben dengan titik tolak untuk melangkah dalam prakarsa perubahan sekolah dengan visi sekolah termantap di SMP 2 Reben. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Sarjito MPD selaku calon pengajar praktek CTP. Kemudian yang kedua, yang saya cintai dan saya banggakan dan yang berbahagia rekan-rekan guru semua, serta kepada khususnya pada Bapak Primanda Heru Murdasa yang terpilih sebagai calon guru penggerak atau sudah guru penggerak pada angkatan yang ke-7. Dalam forum diskusi ini kami menyampaikan izin bahwa yang terhormat Bapak Kepala Sekolah perlu kami sampaikan kepada Bapak Sarjito hari ini mengikuti bintek, sehingga beliau mohon izin untuk tidak bisa mendampingi dalam kegiatan diskusi ini. Kemudian Bapak Makassar juga melakukan bintek di pondok modern, sehingga tanpa mengurangi rasa hormat berharap bahwa kegiatan diskusi ini bisa menurunkan ide-ide yang kreatif dengan pokok pembelajaran berpihak kepada potensi siswa. Karena kalau kita lihat bahwa potensi siswa itu terkadang terlewatkan untuk per individu, karena Bapak dan Ibu guru sekalian mungkin
dibebani dengan target mengajar, tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Namun dengan adanya program guru penggerak ini, kami selaku mewakili sekolah sangat berbangga kepada rekan kita yang telah maju dalam proses seleksi calon guru penggerak, sehingga kita harapkan ide-ide, langkah-langkah yang sistematis dan terprogram bisa mengangkat sekolah kita, yaitu SMP 2 bisa berdiri sejajar dengan program pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Harapan selanjutnya adalah peningkatan kualitas dari siswa sesuai dengan kurikulum merdeka, agar secara keseluruhan seperti dalam tercantum tujuan negara Republik Indonesia, yaitu meningkatkan kecerdasan umum, itu bisa dicapai dengan program guru penggerak. Dan marilah kepada rekan-rekan semuanya, marilah kita mulai saat ini bergerak dengan dipandu oleh Bapak Primanda selaku guru penggerak, yang saya berharap bisa menggerakkan teman-teman semua berjalan seiring sesuai dengan program-program dari kurikulum merdeka. Itu saja yang dapat kami sampaikan selaku sambutan yang sangat singkat. Mudah-mudahan bisa menyelarasi kegiatan diskusi ini dan menemukan ide-ide baru serta langkah-langkah yang tepat dalam kita menjalankan tugas kita selaku guru maupun tugas kita selaku aparat negara. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan pengajar praktek oleh Bapak Sarjito MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pelatih Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 atau yang mewakili. Yang terhormat pelatih Pak Primanda selaku CGB dari SMPN 2. Yang terhormat pelatih Bapak Ibu Guru yang hadir hari ini dan meluangkan waktunya. Alhamdulillah kita lakukan juga dalam saudara. Pagi ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersilaturahmi bersama dalam rangka membersamai Bapak Primanda dalam pendampingan individu kedua. Sholawat salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapat syafaat dan diambil sebaik-baiknya. Yang pertama, kami selaku pengajar praktek mohon terima kasih Bapak Ibu yang tentunya hari ini sedikit atau mungkin banyak merepotkan Bapak Ibu, terutama yang seharusnya jenengan semua pagi ini di kelas jenengan harus geser ke ruang ini membersamai kami dalam pelaksanaan pendampingan individu. Yang jelas kami untuk pendampingan individu ini adalah kita terfokus pada visi dan cita-cita sekolah untuk anak yang akan datang. Yang jelas adanya pengajar praktek di sini, adanya calon guru penggerak di sini, harapan kami nanti akan mengimbas ke Bapak Ibu yang lain. Karena tagline guru penggerak adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sehingga Pak Primanda yang tergerak untuk mengikuti PGP pendidikan guru penggerak dalam hal ini adalah calon guru penggerak. Beliau sudah tergerak langsung. Tinggal nanti bergerak dalam hal ini adalah mengimbaskan ke Bapak Ibu yang lain informasi-informasi yang ada selama kurun waktu kurang lebih beberapa bulan sudah berproses dalam kegiatan PGP dari mulai LK0 dulu di SMK di SMP 1 Kademan,
terus LK1 di SMN 2 Batang, terus kemarin ada PI 1 waktu kita pertama kesini, ini pertemuan kedua, dan nanti akan ada sampai ke 6 Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu jangan bosan. Insya Allah nanti temanya berbeda-beda tiap pendampingan individu. Nanti jalannya acara yang akan dilaksanakan Pak Primanda, mohon nanti diskusinya bisa benar-benar ada diskusi terkait cita-cita dan visi ke depan bagi SMN 2 Rembang, yang jelas disinkronkan dengan kearifan lokal yang ada, terus dengan program atau kurikulum PGP atau kurikulum Merdeka. Yang jelas nanti CGP materi-materinya tentu banyak sekali yang didapat, waktu pendampingan, waktu fintech. Tentunya materi-materi itu tidak serta-merta harus kita terapkan, harus dilaksanakan. Tentunya sebagai panduan utama adalah panduan-panduannya bagaimana. Yang kedua apa? Kita menyesuaikan dengan kearifan lokal sekolah, kondisi sekolah, terus kearifan lokal pendidik dan tenaga pendidik, terus jumlah pendidik dan tenaga pendidik juga kita sesuaikan. Dan yang terpenting nanti mohon pada saat diskusi yang disampaikan oleh Pak Primanda, mohon Bapak Ibu bisa mencermati, dan apabila ada masukan ataupun catatan nanti mohon bisa disampaikan juga, sehingga dari kami pengajar praktek juga sebagai catatan kami untuk mengevaluasi, sehingga benar-benar ada diskusinya jalan, tidak satu arah dari Pak Primanda, tetapi Bapak Ibu guru yang di sini mohon bisa juga berbagi. Mungkin Pak Primanda menyampaikan berdasarkan pengalaman yang diterima pada saat mengikuti kegiatan baik fintech maupun pendampingan maupun lokal karya, dan Bapak Ibu guru mungkin dari sudut atau dari sisi panjenengan pengalaman di kelas, pengalaman bertugas, tentunya berbeda pengalamannya, tentunya banyak informasi yang berbeda pula. Makanya di sini nanti mohon diskusinya agar hidup dan banyak informasi baru yang nanti bisa dikolaborasikan dari calon guru penggerak, dari Bapak Ibu guru. Yang terpenting adalah kolaborasinya bisa maksimal, karena tidak mungkin program ini jalan hanya Pak Primanda berjalan sendiri. Program ini jalan tidak mungkin juga kalau hanya Pak Kepala yang menginstruksikan. Makanya kita butuh sinergi bersama, Pak Kepala Sekolah selaku pemangku kepentingan, Pak Primanda selaku guru calon guru penggerak, serta Bapak Ibu guru juga selaku warga sekolah. Itu saja dari kami. Mohon nanti diskusinya bisa dimaksimalkan, dan mohon ada perwakilan untuk notulensi untuk mencatat terkait diskusi hari ini. Nanti setelah Pak Primanda menyampaikan beberapa bahan terkait materi yang disampaikan, mohon nanti bisa ada diskusi dari Bapak Ibu. Itu saja dari kami. Kurang bermaaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarjito atas sambutannya. Kemudian acara keempat, kegiatan inti forum diskusi. Kepada calon guru penggerak Bapak Primanda SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMN Negeri 2 Rembang, kepada yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Sarjito MPD, dan pada Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini memenuhi undangan saya dalam kegiatan diskusi prakarsa perubahan di sekolah. Marilah kita hati-hatinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga marilah kita sanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat bertemu dengan baik tanpa aral dan rintangan apapun. Baiklah, saya akan memulai diskusi pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat dan baik, alhamdulillah.
Ini merupakan nikmat tersendiri bagi kita semua, maka kita manfaatkan waktu yang tidak lama ini untuk diskusi semaksimal mungkin, sehingga nanti bisa beraktivitas di pembelajaran bersama anak-anak kita. Yang pertama saya sampaikan bahwa kegiatan kali ini adalah diskusi prakarsa perubahan sekolah dengan visi sekolah termantap di SMP Negeri 2 Ruban. Saya pada kesempatan kali ini ingin mengajak Bapak Ibu guru menyelami pengalaman yang sudah saya ikuti, yang sudah saya praktekkan ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang sampai saat ini sudah selesai, alhamdulillah, menyelesaikan modul 1.4 tentang budaya positif yang kemarin juga sudah dilaksanakan aksi nyata untuk diseminasi budaya positif. Perkenalkan, untuk hari ini saya menyampaikan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat berjumpa di diskusi prakarsa perubahan PI 2 calon guru penggerak di sekolah kita tercinta ini. Berikut ini adalah konsep prakarsa perubahan, karena sekolah kita sudah mencanangkan visi termantap yang bermakna berkarakter, beriman, dan bertakwa, berilmu, inovatif, berwawasan lingkungan di SMP Negeri 2 Ruban. Nah, untuk memudahkan kegiatan ini, maka saya sudah menuangkan dalam sebuah metode, yaitu kanvas baja. Bagaimana kegiatan diskusi ini bisa terpandu dengan baik? Saya mengambil kanvas baja sebagai acuannya. Nanti Bapak Ibu silakan sambil saya memberikan uraian tentang bahan diskusi kita, apa yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu untuk lembar poin, yaitu tentang melengkapi kalimat rupa tentang cita-cita untuk murid yang sudah tertulis. Nanti sambil saya pandu, Bapak Ibu bisa menuangkan ide dan gagasannya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Pada kanvas baca ini dengan huruf abjad B berarti buat pertanyaan utama. Ketika saya mengawali kegiatan ini untuk membuat pertanyaan utama, maka Bapak Ibu bisa menyelami bahwa apa yang saya sudah rencanakan diantaranya adalah seperti ini. Dengan membuat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan aset, potensi, peluang, dan mendefinisikan tujuan. Memprovokasi dan menginisiasi perubahan prakarsa biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Jadi Bapak Ibu dikumpulkan di sini. Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari kita lihat di sini. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan pertanyaan utama, dan selanjutnya adalah tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini adalah
tim perubahan yang dimaksud, yaitu komunitas praktisi yang ada di sekolah kita, sehingga saya sebagai calon guru penggerak tidak merasa sendiri karena Bapak Ibu adalah sebagai backingan atau sebagai rekan dalam melaksanakan prakarsa perubahan, termasuk utamanya adalah Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk selanjutnya, prakarsa perubahan yang sudah dicanangkan sejak lama di sekolah kita, yaitu mengembangkan pembelajaran dalam lingkup sekolah ternata, yang bermakna berkarakter, beriman, bertakwa, berilmu, inovatif, berwawasan lingkungan. Ini bersama-sama sebetulnya sudah berjalan kira-kira dalam waktu 3 bulan yang lalu semenjak Bapak Kepala Sekolah menjabat, Kepala Sekolah yang baru menjabat. Ini visi sekolah kita sudah dihadirkan. Kebetulan visi ini juga menjadi visi saya dalam kegiatan calon guru penggerak, karena memang cocok sekali apa yang disampaikan untuk sekolah kita dengan tema yang harus diutarakan atau disampaikan dalam kegiatan penyampaian visi sekolah masa depan dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Dan ini alhamdulillah sangat berharga sekali karena kita bisa langsung mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Utamanya kali ini bersama-sama kita mengupas tuntas dan juga mengupayakan agar diskusi ini menghasilkan suatu prakarsa perubahan yang bermakna seperti yang ada dalam visi sekolah. Pertanyaan dalam kanvas kerja, apa yang saya lakukan untuk pengembangan sekolah berbasis karakter? Ini khususnya bagi saya sebagai calon guru penggerak. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa karena saya di sini sudah melakukan diseminasi, berarti Bapak Ibu juga menjadi komunitas praktisi, otomatis adalah guru-guru yang mendampingi saya, mendukung, juga menjadi rekan dalam komunitas perubahan. Selanjutnya, seberapa relevankah visi yang dulu sudah ada di sekolah? Mari kita tengok ke belakang dulu. Sebelum adanya visi baru ini, di sekolah kita sudah ada visi pada periode yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu sebelum kita masuk ada kurikulum merdeka. Visi yang ada tersebut sudah berpihak pada murid dan sesuai visi saya selaku guru penggerak. Dapatkah saya mensinkronkannya? Artinya saya menilai, kemudian memperhatikan bahwa visi yang dulu sudah ada itu bukan berarti visi yang maknanya negatif atau tidak bermakna sama sekali, itu tidak seperti itu, akan tetapi visi tersebut saya cermati, kemudian saya hubungkan dengan apa yang saya terima dalam kegiatan CGP. Ternyata visi tersebut belum begitu banyak berpihak pada murid, sehingga dengan visi perubahan yang baru, prakarsa perubahan yang baru yang saya sampaikan di sini, mengembangkan pembelajaran dalam lingkup sekolah termantap, berkarakter, beriman, bertakwa, berilmu, dan inovatif, berwawasan lingkungan. Ini adalah visi baru kita yang sudah resmi dicanangkan. Maka
visi yang lama dianggap sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman apabila kita tidak dapat mensinkronkannya. Kemudian dengan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu dengan mengajak kepala sekolah, rekan guru bertukar pikiran, menemukan pentingnya sekolah berbasis karakter, melibatkan rekan sejawat dalam bentuk tim yang akan mendukung dan menemukan konfirmasi tingkat prioritas dan urgensi dari kondisi nyata. Tim ini yang akan berkolaborasi melakukan perubahan. Mempertimbangkan visi sekolah yang dulu. Mari kita ingat, dulu ada visi sekolah kita, yaitu berprestasi tinggi. Di sana karena dirasa sudah tidak sesuai dengan zaman yang baru, yaitu di kurikulum merdeka, sehingga karakter siswa dirasa lebih urgen untuk diutamakan. Kalau berprestasi tinggi, kalimat berprestasi tinggi ini masih mengacu pada budaya kompetitif di antara siswa atau murid-murid kita, sehingga dengan visi yang baru sekolah ternata, maka ini akan bisa menyesuaikan zaman yang ada, zaman yang sekarang ini berkembang. Berusaha mempelajari literasi yang sesuai dengan prinsip pembelajaran berpihak pada murid dengan membangun peran tim, publikasi, dan upaya sosialisasi menarik minat peserta didik. Kemudian pada kanvas kerja yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan dan mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, kemudian survei, kuesioner, sebagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaan: siapakah kekuatan, potensi, dan peluang yang akan memberikan pendampingan murid secara baik dan terprogram yang selama ini telah dilaksanakan dalam pembiasaan karakter kompetitif di sekolah sebelumnya? Apakah sudah menemukan inti positif yang telah ada? Kembali saya tadi sudah menjelaskan bahwa karakter kompetitif itu adalah visi sebelum visi baru yang sedang kita canangkan, yang akan kita laksanakan dan mungkin sudah juga dilaksanakan. Karakter kompetitif di sekolah sebelumnya, apakah sudah menemukan inti positif yang telah ada? Tentu saja kita sudah menemukan. Jawabannya kita sudah menemukan banyak sekali inti positif yang bisa kita dapat ketika dulu visi sekolah kita mengacu pada budaya kompetitif. Nah, pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang menurut membuat mereka berkarakter positif? Aktivitas apa yang menurut
saya membuat mereka berkarakter positif. Nah, ini dengan kanvas baca dalam pertanyaan ambil pelajaran yang sudah berlalu, aktivitas apa saja yang menurut saya membuat mereka berkarakter positif. Ya mungkin dengan banyaknya tertoreh prestasi akademis maupun prestasi olahraga yang berhasil diraih atau dicapai oleh anak didik kita pada saat itu. Kemudian yang ketiga, situasi apakah yang nampak? Situasi apakah yang nampak? Tentu saja kalau situasi kompetitif ya seperti itu, banyak anak berkarakter kompetitif, kemudian bapak ibu guru juga sibuk menyiapkan sekali. Bagaimanakah sebaiknya cara yang dapat dilakukan untuk menggali minat belajar murid dengan sesuai kodrat alam dan zamannya? Nah, dengan visi yang baru, maka kita akan menggali minat belajar murid dengan sesuai kodrat alam dan zamannya. Tindakan atau penyelidikan bersama rekan sejawat berdiskusi seperti di forum ini dan membuat catatan baik untuk sekaligus melibatkan multi unsur, memperoleh data lewat diskusi dan pengalaman. Ini nanti Bapak Ibu di tindakan ini berarti kita nanti akan bisa menuangkan berbagai pendapat dan juga curahan hati. Berikut pengalaman Bapak Ibu. Berikutnya yang kedua, menggunakan strategi mencari fakta secara dialog dan rasional, memahami dan mengaplikasikan dalam tindakan nyata, menggalang dan melakukan pendekatan rekan sejawat di sekitar saya untuk berpegang pada pendidikan positif dan mental positif guru penggerak beserta komunitas praktisi dan warga sekolah. Melakukan refleksi dalam jurnal untuk mengenali potensi. Itulah ada ambil pelajaran. Sekarang G, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi visi yang ada di masa lalu itu bukan berarti negatif, tetap positif, cuma dengan adanya prakarsa perubahan ini kita memperkuat, kemudian juga menambah nilai positifnya dengan kemasan visi yang berbeda. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan, mungkinkah beberapa tahun yang akan datang sebelum peserta didik atau murid lulus sekolah dari SMP Negeri 2 Ruban akan terwujud mimpi di mana anak didik yang sudah mencapai tahapan cakap dalam kompetensi berkarakter secara religius. Ini sangat relevan sekali karena memang kita di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan pendidikan karakter secara religius dengan adanya baca juz amma, hafalan juz amma, kemudian juga pelaksanaan doa pagi secara bersama-sama, kemudian pembiasaan anak dengan budaya positif,
disiplin, mentaati peraturan, berjabat tangan dengan guru, dan lain sebagainya. Yang kedua, kapan murid melakukan perubahan kepribadian dari karakter kompetitif menjadi karakter religius? Ya sejak adanya visi yang baru ini, berarti Bapak Ibu, saya selaku komunitas praktisi yang melakukan prakarsa perubahan, berarti sudah mulai melakukannya, sudah mulai melaksanakannya. Yang ketiga, di mana perubahan yang terjadi dan dengan siapa saja yang berperan dalam proses tersebut. Tentu saja di sekolah kita banyak unsur, baik itu dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian ada pemangku kepentingan yang lain, juga Bapak Ibu guru semua, staf TU dan karyawan itu berperan semua dalam kegiatan atau proses tersebut. Tindakan dan pendidikan membuat catatan khusus narasi diri mengenai rencana ke depan, menggali imajinasi atau mimpi demi kebahagiaan peserta didik. Berikut usaha memantaskan ketercapaian kompetensi untuk bekal masa depan. Kemampuan murid ditumbuhkan dengan cara membentuk wadah serta membimbing serta menambah ilmu keagamaan, yaitu kegiatan doa pagi, baca dan hafalan Al-Quran, dan kesadaran dalam menumbuhkan semangat jiwa positifnya bersama guru-guru, kemudian ustadz yang diundang di sekolah, bersama orang tua masing-masing di rumah. Dua, memaknai hasil temuan sebagai pengingat dengan baik sebagai arah usaha-usaha perubahan yang positif. Ini adalah gali mimpi. Kemudian pada tahap jabarkan rencana, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan, ini juga sambil disimak di lembar yang saya berikan. Apa rintisan untuk membangun karakter siswa? Yang kedua, bagaimana menumbuhkan karakter mulia siswa? Ini dapat untuk menjadi inspirasi dalam ibu atau bapak menuangkan isi hati terkait dengan berbagai poin yang ada dalam lembar. Kemudian yang ketiga, bagaimana merawat kelangsungan dan kelanjutan karakter mulia murid. Yang keempat, bagaimana cara mempertahankan proses perubahan positif yang sedang terjadi. Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur efektivitas, efisiensi, kekuatan atau potensi tindakan yang paling sederhana dan dapat dilakukan segera mungkin. Kedua, membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan. Berdialog dengan murid terkait hal-hal yang bisa diterapkan. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada murid mencari terobosan untuk mewujudkan kebebasan dalam berkreasi, meningkatkan karakter, dan untuk membantu proses hafalan dalam kegiatan hafalan bersama. Kemudian yang keenam, membuat dokumentasi kegiatan dan catatan jurnal kegiatan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan karakter. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan
dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang ada dan terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Ini adalah tahap atur eksekusi. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP, budaya belajar, terdiri dari monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam mengarahkan dan memantau kegiatan penumbuhan karakter? Pertanyaan kedua, saya dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas murid. Ini pertanyaan saya tujukan pada diri saya sendiri, akan tetapi Bapak Ibu bisa sambil menyesuaikan. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan diantaranya adalah: satu, memastikan Bapak Ibu guru dan berkolaborasi dalam kegiatan dalam menyelesaikan dan mengambil keputusan dalam memulai budaya belajar apresiatif berikut dengan penyelesaian masalah dalam lingkup terkecil dahulu untuk kemudian menuju ke lingkup yang besar dalam hal mengelola konflik dan resiko serta memonitor dari proses yang dilakukan. Yang kedua, membuat data untuk menampakkan hasil dari yang merupakan proses pencapaian, yaitu jurnal, materi, buku nilai, dan kegiatan dokumentasi dan publikasi. Untuk didokumentasikan dan dipublikasikan. Demikian Bapak Ibu, untuk diskusi kita pada pagi hari ini bisa dimulai, yaitu yang pertama tadi terkait dengan kegiatan mengisi format yang sudah saya bagikan. Kalau Bapak Ibu akan menanyakan sesuatu, diperbolehkan. Kemudian nanti kalau perlu membuka slide lagi, saya akan bukakan slide lagi. Ini adalah acuan kita dalam melaksanakan prakarsa perubahan sesuai dengan visi sekolah yang ada. Silakan diisi dulu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya di sela-sela diskusi ini saya akan serahkan waktu sebentar kepada Bapak Sarjito untuk menyampaikan panduan. Oke Bapak Ibu, nanti kalau sudah selesai dan ada yang siap untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya atau hasil tulisannya yang dibagi, mohon nanti bisa dimulai sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya. Nanti setelah itu kita serahkan Pak Prima dan ini untuk menanggapi. Terus kita tidak menutup juga nanti dari Bapak Ibu yang di sini, mohon juga terkait isu ini mungkin ada masukan. Mungkin ada masukan, penekanannya di sini adalah kita berkolaborasi antara rekan sejawat, sehingga nanti diskusinya benar-benar ada kemanfaatan hari ini. Ada isu baru apa? Oke Bapak Ibu, kalian semua maaf Bapak Ibu, ini kebetulan kami juga masih penyegaran, sehingga mohon maaf kita sambil penyegaran lewat Zoom. Moga barangkali ada yang sudah kita kasih waktu berapa menit untuk menyelesaikan. Waktu terserah Bapak Prima. Di sini saya akan
berkaitan atau menanggapi dari pertanyaan Pak Bimanda. Dari saya sendiri sebagai guru PAI, kemudian yang di sini menginginkan satu, kita memimpikan murid yang saya inginkan satu adalah cerdas, kemudian terampil, kemudian berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya nanti saya minta guru yang lain akan bisa menanggapi. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid di sini adalah mempunyai cita-cita yang tinggi, Pak Bim. Ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita itu satu mengutamakan pendidikan karakter. Apalagi yang sekarang ini kalau kita lihat anak-anak yang kadang-kadang di karakter itu tidak dinomorsatukan. Nah, maka dari saya sebagai guru agama, satu ya kita menginginkan agar anak-anak itu mempunyai karakter yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa membayangkan bahwa semua murid itu akan sukses sesuai dengan apa yang mereka impikan, sesuai dengan versi masing-masing, Pak Bim. Ya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kesuksesan itu dari siswa merupakan hasil kerja sama seluruh warga sekolah, terutama guru yang lebih sering mendampingi mereka. Yang kelima ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendampingi mereka itu 3 tahun dalam belajar bukanlah waktu yang singkat, Pak Bim. Kemudian perlu proses. Artinya apa? Dari proses itu diantaranya adalah tempaan, binaan yang mereka terima. Semua kesuksesan itu diikuti dengan karakter yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Allah Maha Subhanahu wa Esa, ta'ala. yang terakhir, inovatif, cerdas dan memiliki jiwa Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Hajar Muhammadun Abidah, Ibu Guru Pengajar Pendidikan Agama Islam yang sudah menyampaikan poin-poin yang menjadi curahan ide, gagasan dan pendapatnya. Maka saya sebagai calon guru penggerak dalam hal ini sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan, dan ini sangat berharga bagi saya untuk melengkapi dokumentasi visi prakarsa perubahan yang telah tadi saya sampaikan, karena ada beberapa kalimat yang belum tercantum di sana. Padahal ini sangat penting sekali apa yang disampaikan Ibu. Ini adalah masukan yang baik dan menjadikan kasanah atau ilmu bagi kita semua, sehingga dapat melengkapi program atau melengkapi metode dan cara yang akan kita praktekkan dalam kegiatan prakarsa perubahan. Nah, tugas saya yang sudah di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk apa yang sudah dilaksanakan sebetulnya visi sekolah kita itu sudah positif, dan saya berkeinginan sesuai dengan panduan yang ada untuk menyinkronkan apa yang disampaikan Ibu Suratun Abidah dengan visi sekolah kita yang baru yang tadi belum tercantum adalah terampil, ya Bu ya, cerdas, terampil, kemudian tambah satu lagi bercita-cita tinggi.
kalau tidak salah seperti itu. Nah, namun bukan berarti saya menyampaikan visi yang sudah ada di masa lalu. Dulu memang ada visi sekolah kita adalah berprestasi tinggi, Bu. Itu maknanya kalau kita pelajari lebih lanjut ternyata lebih mendalami ke budaya kompetisi di antara murid-murid kita. Sedangkan seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu, ternyata kita seharusnya lebih menitik beratkan kepada pembinaan karakter, begitu ya Bu ya? Ya. Karakter yang terutamanya terkait dengan bidang keagamaan. Nah, terus ternyata dengan visi yang baru kita termantap, ini sudah tercakup di dalamnya, sehingga kita tinggal menyinkronkan saja, kemudian sebagai komunitas praktisi kita berkolaborasi. Terima kasih atas masukannya Bu Abida. Kemudian bisa ditanggapi oleh rekan-rekan yang lain mungkin yang akan menyampaikan ide, tanggapan maupun gagasannya. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini mau menanggapi pertanyaan atau pertanyaan atau hal-hal yang ditanyakan dari Pak Prim ke saya selaku peserta diskusi ini. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang saya inginkan adalah murid yang berilmu, berakal mulia, terampil, menghargai dan menghormati orang tua, terutama ibu dan orang lain. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bagian dari warga sekolah yang harus dididik, dibina, sehingga dapat berguna bagi dirinya dan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan rasa kebersamaan, saling menghormati satu sama lain, menghargai kelebihan dan kekurangannya dari orang satu dengan orang lainnya. Pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa secara kodrat alam murid kita banyak kekurangannya, maka perlu adanya pembimbingan sehingga dapat berguna bagi orang lain. Kelima, kita warga di sekolah yakin untuk meningkatkan kemajuan, untuk meningkatkan prestasi lewat prestasi akademik ataupun prestasi non akademik. Keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah kita banyak kekurangan-kekurangannya daripada kelebihannya. Semuanya tergantung pada sumber daya dan kemampuan warga sekolah dan sekolah. Itu jawaban dari saya, mungkin mewakili dari kelompok sebelah kiri. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat dan berguna bagi Pak Primanda dan sekolah umumnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Syafiq. Apa yang tadi Bapak sampaikan sangat berarti sekali, dan ini saya juga menyampaikan apa yang Bapak Ibu tulis di lembar ini adalah nanti akan menjadi sumber dari kita menentukan kebijakan sekolah yang nanti akan saya konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita, yang diharapkan dilaksanakan berdasarkan masukan dari Bapak Ibu semua, dan ini akan menjadi keyakinan sekolah. Jadi apa yang disampaikan Bapak Muhammad Syafiq tadi dan juga Ibu Abida dan mungkin yang lain yang belum sempat dibaca atau belum sempat disampaikan, nanti akan menjadi keyakinan sekolah yang kita pahami bersama dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah.
Terima kasih Bapak Muhammad Sodik, semoga bisa untuk menyinkronkan dengan pendapat-pendapat yang lain, termasuk dengan yang kami peroleh dalam pendidikan guru penggerak. Ini sangat berarti sekali. Terima kasih Bapak. Tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin dipersilakan dari siapa, Pak Is atau Bu Epi atau Ibu Yuela. Dan untuk pertanyaan yang sudah diisikan boleh dibacakan selain menanggapi dari apa yang disampaikan Bapak Sodik. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang terhormat Bapak Trimanda selaku calon guru penggerak. Kemudian yang terhormat Bapak Sarjito ya, selaku guru pendamping praktek, guru pendamping praktek. Jadi jatahnya 2 bidang mungkin, yang usianya itu. Terus yang ini tidak lupa ini Bapak Mulazim SPD MPD sebagai calon kepala sekolah. Ini latihan wakilnya Pak. Terus ini di apa ya, ini Pak Tim mengasih ada beberapa item pertanyaan. Ini menurut saya pribadi Pak, ini ya, ini untuk poin 2 sampai 6 itu arahnya ke nomor 1. Siswa murid yang kita indikan itu seperti apa. Jadi poin 2 sampai 6 itu arahnya nanti ke nomor 1. Outputnya itu. Nah, saya yang nomor 2 sampai 6 itu saya sepakat dengan dua bidang dengan Mas Sodik ya, intinya itu. Jadi kita intinya saya pribadi apa ya, ingin atau memimpikan murid kita itu nanti setelah mendapatkan pembelajaran di sekolah, baik kaitannya dengan akademik maupun karakter, itu karakter macam-macam, itu bisa menerapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat Pak. Berarti karakter yang didapat di sekolah, terus pembelajaran kaitannya dengan akademisnya itu nanti bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, mungkin lingkungan kerja. Yang akademik mungkin kaitannya dengan lingkungan kerja. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kristiono SPD sangat luar biasa dan menginspirasi, semakin melengkapi pendapat dari Bapak Muhammad Sodik dan Ibu Haja Rotulan Ija. Dan poin pertama yang menjadi acuan dari beberapa poin yang lain ini adalah sebuah hal yang sangat pokok yang perlu diperhatikan oleh kita semua sebagai komunitas praktisi. Bagaimana nanti supaya produk atau hasil didikan kita lulus dapat melaksanakan seperti apa yang diharapkan dalam tuangan pendapat dari Pak Lis yang menjadi pendapat kita semua juga, karena saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Lis. Semoga ya Allah meridhoi upaya kita dalam diskusi ini dengan adanya berbagai pendapat dan juga curahan yang bermaksud dan bertujuan mulia untuk mencapai ridho Allah, yaitu membentuk murid yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, juga utamanya tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai keyakinan agama masing-masing. Terima kasih Pak Kristiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan dari awal tentang materi diskusi kita pada siang hari ini, pada pagi siang hari ini terkait dengan prakarsa perubahan sekolah, saya menyimpulkan bahwa dalam
hati sanubari Bapak Ibu semua peserta diskusi pada pagi siang ini sangat banyak ide dan pendapat yang bisa dituangkan, namun poin-poin terpenting yang Bapak Ibu sampaikan dan sudah terangkum dalam lembar untuk melengkapi kalimat kumpan pada diskusi kali ini, maka nanti yang tertuang pada kalimat kumpan ini akan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi saya selaku calon penggerak untuk saya melengkapi laporan dan juga diharapkan bisa diterapkan di sekolah kita dengan dukungan juga dari Bapak Ibu semua. Mari kita mengedepankan sinergi dan kolaborasi dalam melaksanakan prakarya perubahan di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih atas waktu yang disampaikan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas kehadirannya. Waktu dan tempat kami persilakan kembali kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah didiskusikan bersama yang disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Imanda SPD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Imanda. Terima kasih. Kemudian kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya ucapkan mohon maaf atas segala juga pada Ibu Mak.